Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ini sepertinya sudah 2 kali saya minta di prank ini. Tidak masuk dalam daftar dan acara. Tapi tiba-tiba hak vetonya kepala BPP selalu maksa untuk bicara. Terima kasih. Yang sama-sama kita hormati dan banggakan Bapak Kepala BPP Kendari, putra daerah terbaik Sulawesi Tenggara, yang terus-menerus membangun, ya. Saya baca berita kemarin, mudah-mudahan beliau kembali diamanahkan untuk kerja-kerja yang lebih baik di Makassar. Amin. Mendoakan Bapak. Tentunya 2 narasumber, Kepala BLK Kendari tahun 2012 sampai 2015, yang saat ini masih muda terus. Bapak Edi dan Pak Gozi yang terbang dari Jakarta tadi, Ibu Yanti yang sebentar lagi masa purna bakti tapi semangatnya masih luar biasa sekali, Wakil Ketua FKLB sekaligus Ketua UMKM Sulawesi Tenggara, Bapak Dr. Abdul Hakim, dan Bapak Dr. Pak Asraf, Sekretaris FKLBI, dan teman-teman semua yang saya tidak mesti sebut satu persatu, tapi terus saya hormati dan muliakan. Pertama dan utama, selaku umat yang beragama, tentunya saya mengajak Bapak Ibu semua untuk mari bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bersama-sama hadir di Kelaro dalam rangka untuk memenuhi ekspektasi publik, tentunya sebagai mitra strategis dari BPPP yang didaulat oleh negara ini untuk mendorong tenaga kerja, dan kita sebagai FKLBI mitra strategis dalam rangka untuk mensukseskan program-program pemerintah yang melalui dunia usaha dan dunia industri. Oleh karena itu, kami teman-teman pengurus mengucapkan terima kasih karena rapat koordinasi ini terus-menerus kita lakukan. Bapak Ibu, kalau kita mencermati selalu di beberapa media arahan Bapak Presiden akhir-akhir ini, bahwa tahun ini kalau isu strategis, mohon izin kami sampaikan bahwa tahun 2023 adalah tahun uji coba dan masa apakah ekonomi kita ini masuk dalam resesi atau tidak. Dari 20 negara saat ini, dari 200 negara, sudah 36 negara sudah melakukan fasilitas dana pinjaman IMF. Lalu 200 negara, sepertiga 200 negara itu sudah antri, Pak. Dan prediksi salah satunya negara Indonesia juga sedang dalam proses ini, arahan Bapak Presiden. Nah, mudah-mudahan itu juga Pak Gubernur, Bapak Bupati selalu dalam sambutan-sambutannya terus memasukkan dalam program-program pemerintah daerah dalam rangka untuk menopang ekonomi nasional. Apa yang dilakukan pemerintah salah satunya adalah menguasai perusahaan-perusahaan besar sehingga 90% tenaga kerjanya support dari dalam negeri. Nah, oleh karena itu kita khususnya di Sulawesi Tenggara yang menjadi bagian dari Republik ini, tentunya kalau kita melihat bahwa kemarin Bapak Gubernur disaksikan oleh Pak Menteri atas kerja keras Pak Kepala BPP, tentunya tadi dengan menggunakan istilah merampas, bukan merampas kayak bahasa warung kopinya tadi ya, merampok tapi diperhalus menjadi bantuan. Jadi kalau kita lihat ada 7 unit alat berat yang dinilai 11 miliar, kurang lebih ya Pak, yang memacetkan jalan Sampara hampir 3 jam. Kalau kita ke Konawe itu macet Pak, gara-gara distribusi 7 alat berat yang dari tambak dipindahkan ke BLK Kendari, sekarang BPPP Kendari.
11 miliar disaksikan oleh Ibu Menteri. Dan 1 minggu setelahnya barang itu saat ini sudah ada di 1 hari ya, setelahnya sudah ada barang itu. Itu luar biasa tepuk tangan juga dari atas kerjasama yang baik. Sehingga harapan kita, kalau tadi saya diskusi dengan Pak Gozi di belakang, bahwa rupanya FKLP ini sukses dengan tidaknya Bu Yanti dan Pak Polondo tentunya sangat dipengaruhi oleh dukungan dari FKLP ini sebagai mitra strategis. Indikator kesuksesan dari BPPP salah satunya adalah seberapa besar serapan tenaga yang diproduksi oleh Bu Yanti melalui vokasi selama ini terus terserap oleh Matahari, terserap oleh Virtus, perbankan, melalui teman-teman yang lain. Dan alhamdulillah atas informasi yang tadi bahwa BPPP Kendari ini kelasnya sebenarnya kelas seri di bawah, tapi justru kelasnya itu melampaui dari 4 kelas besar di kategori mapan dan berkembang di Indonesia. Tepuk tangan dulu buat kita. Oleh karena itu kita sebagai putra Sulawesi Tenggara turut berbangga dan atas kesuksesan teman-teman tentu didorong oleh Pak Polondo. Kedepan kita punya ekspektasi yang besar karena 11 alat besar tadi. Dulu BLK menjelma sebagai BPPP yang kantornya cuman ada depan Polres yang luas wilayahnya cuman mungkin 100 meter saja. Saat ini sudah menjelma sebagai BLK kelas internasional. Mungkin karena BLK internasional itu tidak ada di negeri ini, Pak. Mungkin barusan ini di Sulawesi Tenggara. Nah, makanya dari itu kalau Pak Polondo ke Makassar pindah sepertinya hal yang biasa saja. Dari Sulawesi Tenggara membangun untuk menaikkan lagi derajatnya untuk bisa membangun dari Sulawesi Tenggara untuk Sulawesi tentunya. Nah, oleh karena itu saya berharap kita semua untuk di masing-masing bidang otomotif, virtu, kemudian dari UMKM terus bersama-sama bersinergi untuk menyatukan ide dan gagasan kita. Outputnya adalah produksi vokasi, alumni-alumni kita terserap di dunia kerja. Pak Polondo, Pak Dokter, Pak Haji, kemarin kita sudah melakukan beberapa kali kegiatan yang menurut kami di tengah-tengah kesibukan, tapi teman-teman kami ini di tengah, walaupun tidak secara masif, tapi teman-teman ini kerja di bidangnya masing-masing untuk terus mensosialisasikan. Salah satunya kita di Konawe Kepulauan bersama Pak Bupati, Konawe Kepulauan, Buton, Konawe. Hampir 37 kepala desa telah secara kampanye terus untuk mensosialisasikan, dan banyak Pak, dari 1000, kan kita di Sulawesi Tenggara ini 2,7 juta penduduknya, lalu 15 kabupaten dan 2 kota, 1919 desa, 299 kelurahan. Sebarannya itu dari Kolaka Utara sampai Wakatobi. BLK hanya dikenal di Kendari dan beberapa kabupaten yang ada BLK-nya. Jadi saya roadshow juga keliling kabupaten kota bersama teman-teman saya di perbankan. Memang BLK ini tidak seperti hotel yang dikenal di mana-mana atau kampus yang dikenal di mana-mana, sehingga ini butuh perhatian kita serius. Oleh karena itu tentunya sesuai dengan amanah FKLPI, salah satu tugasnya turut mengkampanyekan keberadaan terkait dengan BLK. Atas saran Bu Yanti, kami terus bekerja sama untuk melakukan kampanye-kampanye itu sendiri. Lalu kemudian yang kedua, link invest antara kebutuhan industri. Kalau misalkan dari 50.000 ya Pak Dokter ya, pengangguran kita di Sulawesi Tenggara yang terus akan didorong, mudah-mudahan mereka-mereka itu bisa, anak-anak dari Pak Polondo yang diproduksi terus dilatih ini bisa terserap di lapangan kerja, sehingga bisa mereka dari tidak punya pendapatan menjadi pendapatan,
sehingga bisa mereka bekerja dengan baik. Nah, Bapak Edi, waktu lalu kita juga dalam rangka untuk memikirkan alumni-alumni ini yang outputnya ada dua, masuk di dunia usaha atau berwirausaha. Dalam sisi berwirausaha, ini kebetulan saya juga ketua asosiasi perbankan khususnya Bank Milik Rakyat di Sulawesi Tenggara, telah juga melakukan MOU dengan Pak Haji dalam rangka untuk memikirkan alumni-alumni ini bagi yang masuk di wirausaha. Kami mengarahkan untuk melakukan pemberian bantuan lunak kepada calon-calon alumni itu dan ditambahkan dengan concern CSR. Jadi kami juga karena perusahaan daerah, saya juga di beberapa rapat umum pemegang saham selalu mengundang Pak Haji untuk mempengaruhi para pemilik bank, walaupun memang kita juga dapat mengusulkan ke depan CSR yang hampir 1M lebih itu mungkin sebagiannya juga kita akan porsikan untuk bantuan lunak atau tambahan bantuan lunak ataupun dalam bentuk bantuan barang kepada alumni-alumni kita yang membutuhkan. Di sisi lain, hubungan emosional teman-teman kami yang ada di DPR ataupun di kepala daerah di masing-masing 17 kabupaten ini terus Pak, misalkan kayak Pak Basiran, Bupati Buton, beberapa kesempatan saya berdiskusi di Luja Bupati Buton, sempat juga singgung Pak, ini kalau mau banyak putra Buton ini lolos dan bisa bekerja harus ada, oh ya, saya sudah mau tambah lagi dengan Pak Pelondu. Saya ketemu lagi dengan PJ Bupati Mubar. Bisik-bisik lagi beliau kalau mau tambah harus bikin kantor. Nah, jadi saya waktu itu Pak. Nah kalau ini misalkan Pak Abdul Hakim punya rekanan di DPR atau di kepala daerah yang belum paham terkait dengan mekanisme dari BPPP atau BLK ini, karena kita butuh anggaran dan sepertinya anggarannya Pak Haji ini tidak bisa untuk menjamah sampai 2,7 juta. Maka dari itu butuh dukungan dari support dari kepala daerah. Jadi Bapak Ibu yang punya relasi, ya mari bersama-sama untuk 1-2 bisikan dan masuk dalam naluri berpikirnya, mungkin saja bisa menjadi keluar anggaran hampir 300 atau 500 juta, itu bisa menjadi harapan baru untuk yang tadinya tidak dilatih, menjadi dilatih di kabupatennya masing-masing. Itu hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Ke depan kami terus berkomitmen untuk bersama-sama membangun Sulawesi Tenggara dengan goal akhir bagaimana tingkat pengangguran bisa turun, orang yang tidak kerja menjadi kerja. Terakhir ini saya lupa secara pribadi karena Bu Yanti ini bulan depan mau purna tugas katanya dari BPPP Kendari. Pak Polondo akan melepas beliau karena kemarin katanya disuruh keliling terus ini. Bu Yanti mau kemana lagi? Mau kemana lagi? Katanya mau terbang ke Aceh. Saya bilang mau ke Aceh itu 3 jam, itu kayaknya 4 jam dari Jakarta. Ya, mudah-mudahan Bu Yanti terus diberikan kesehatan yang baik dalam menjalani masa purnabakti ini dan keluar dari BPPP Kendari. Selamat datang di FKMPI Sulawesi Tenggara.